Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, akhirnya Garuda calling ya. Kita selamat datang di Timnas Day. Yes, tadi kita sudah membahas juga dari pertanyaan dari Marin terkait stok bek kiri yang sangat gemuk dengan kehadiran Dean James yang katanya tanggal 10 Maret ini kan harusnya sumpah ya. Sumpah Tapi belum ada kabar ya sumpahnya di Roma seperti apa, dan katanya Harusnya jam 8 tadi. jam 8 malam tadi, dan katanya masih bisa didaftarkan paling lambat sampai tanggal 13 Maret. Nah, kalau melihat Dean James kemarin juga nyetak gol walaupun kebobolannya juga ada deflect dari dia juga. Tapi ini prospeknya bagus ya untuk main di winger kiri sebenarnya dia. Sebentar. Ini levelnya adalah timnas Asia. Iya benar. Oke. Benar, ya. Bukan level timnas Eropa. Jadi kalau timnas level Asia, iya lumayan bagus. Karena lawan lo juga Saudi, Australia, Bahrain, ya lumayan bagus. Dan gue setuju apa yang dibilang tadi. Ada kemungkinan besar dia yang gantiin Sayap kiri. sayap kiri. Karena dia tuh original juga winger kiri. Cuman banyak pemain Belanda winger disulap jadi wingback. Dan kemarin dia juga berapa kali kasih crossing, ya dia bisa crossing. Kan kembali lagi sistem bermain seperti apa. Lu mau winger lu masuk ke dalam atau apa? Karena masih ada Kelvin Verdong. Bisa juga Kelvin Verdong yang masuk ke dalam, dia tetap di luar. Jadi tergantung kualitas, tergantung pilihannya Alex Pastor sama Kluivert ini. Melihat dia sebagai lebih ke winger yang masuk ke dalam, atau Kelvin Verdong yang masuk ke dalam, dia yang shooting. Karena Kelvin Verdong pun punya shootingan bagus. Kalau seandainya yang dipilih adalah dia tetap di luar untuk narik lawan, Dean James cocok. Ya, gue setuju bahwa kalau Dean James ini atributnya lebih menyerang. Kalau kita buka statistiknya, Dean James ini segala statistik menyerangnya, atribut menyerangnya jauh lebih bagus dibandingkan Verdong. Tapi kalau untuk bertahannya, semua statistik itu mengarah kepada Verdong. Jadi balik lagi, setuju. Skemanya mau seperti apa Kluivert. Cuman kalau buat gue belum melihat si Dean James ini bakal dimainkan jadi sayap kiri. Gue masih Marcelino di sana untuk menggantikan Ragnar. Nah nanti nih di kanan nih siapa yang bakal ngisi spot? Karena Marcelino free roll lah di belakang striker lah. Bisa juga. Cuman kan dia the best. Gue udah berkali-kali bilang the best tempat untuk Marcelo itu free roll. Ya, mungkin start dari kiri, nanti dia kemana-mana juga bisa gitu. Cuman juga. ya, Verdong dan juga Dean James ini kita seneng paling nggak punya dua fullback, satu Go Ahead Eagles, satu Nijmegen, ya, dua tim bagus di Belanda dan dulunya di Indonesia gitu. Jadi ya buat gua ya oke lah gitu. Sebenarnya nama kejutan lainnya yang masuk adalah di saat ada nama juga seperti Sananta dan juga ada Hoki Caraka kembali masuk, justru ada sosok kejutan yaitu dari Septian Bagaskara nih dari Dewa United yang mengisi satu posisi di striker. Gimana ngeliat kalian terkejut nggak dengan adanya seorang Septian Bagaskara mengisi posisi ini? Kalau gue sih melihatnya bahwa Coach Patrick kenapa pada akhirnya membawa 3 pemain dari Dewa, gue ngelihat ini kan waktu mepet banget gitu ya. Jadi gue sih ngelihatnya bahwa ini Coach Patrick melihat atau memanggil nama-nama pemain yang paling tidak sudah terpapar ilmu sepak bola Belanda gitu. Dan salah satunya Septian Bagaskara kan di Dewa ini punya. Tapi kenapa nggak Egy? Egy dipanggil juga kan? Oh dipanggil juga. Egy masuknya paket tuh 3 orang. Punya pelatih siapa tuh si Olde. Ya itu orang Belanda siapa namanya? Jan Olderik. Daripada gue salah ngomong kan di asistennya juga Hendriksen. Nah itu asistennya Hendriksen. Itu kan Belanda juga kan, paling nggak sudah terpapar. Asistennya Best. Ya, iya betul. Yang lain soalnya pada keluar. Paling nggak sudah terpapar karena ini butuh waktu cepat banget Coach Patrick untuk mengimplementasikan bahwa sepak bola seperti ini loh. Dan kalau lu sebelumnya udah pernah terkena atau terpapar sepak bola Belanda, mungkin Coach Patrick mungkin ya, gue ngeliatnya bahwa ya bener, nggak alasan yang benar. Lebih gampang lu untuk mengimplementasikan sepak bola Belanda. Dan Coach Patrick sendiri kan dulu waktu di Young Ajax dia dilatih sama si pelatihnya si Dewa sekarang ini si siapa Coach? Iya. Olderik. Bukan. Rickering. Bukan asistennya. Oh, Hendriksen. Iya. Hendriksen itu. Jadi ya buat gue sih lebih pemilihan itu aja. Dan buat gue dia sebagai striker di Liga 1 warga negara Indonesia yang paling moncer bikin gol 7 gol 1 assist sejauh ini, ya buat gue layak lah dipanggil. Tapi tadi ada banyak pertanyaan juga kan. Menurut kalian ada isu-isu soal Shane Patinama, Nathan Chowan akan tidak dipanggil, tapi nyata dua-duanya dipanggil, tapi justru yang di saat kirinya numpuk
kanannya kelihatannya tipis gak sih di saat Kevin Dix Kevin Dix cedera, Asnawi nggak ada, tipis gak sih di kanannya menurut kalian? Kan artinya even Yakob Sayuri aja nggak dipanggil kan? Artinya di kanan sisa siapa ya? Selain Sandy Ada Walsh? Sandy, terus juga Dix kayaknya bisa main di Ji. Rizky Iya, iya. Ridho bisa back kanan. Back kanan wing. Oh dia 4-4-2 berarti ya? Iya. Kalau 4-4-2 masih bisa jadi back kanan. Full back 4-3-3. 4-3-3 sorry. Ya, emang dia jadi full back kanan? Bisa. Dia main di kiri juga bisa. Iya di kiri dalam skema 3 back. Iya bukan Iya. skema 4 back dong coach, Kalau bukan 4 full Enggak, back. gue yakin Rizky Ridho bisa di sebagai back kanan. Ya, Tapi intinya adalah Kluivert ini kan belum pernah main satu match pun. Itu. Jadi gue bilang agak tricky untuk merombak semuanya. Iya. Maka dari itu dia sedikit main aman lah. Walaupun bisa juga dia main kayak pas lawan Saudi. Feeling gue sih enggak, tapi bisa juga karena mau main aman, enggak terlalu banyak yang dirombak. Nanti yang dirombak justru ketemu China sama Jepang. Karena itu dia udah tahu tim-timnya seperti apa, pemain-pemainnya. Iya. Tapi 2 match ini nggak akan banyak perubahan. Terutama dari komposisi pemain Makassar itu yang dipanggil kan sebagian besar, walaupun gue nggak tahu si ini Septian ini. Septian. Iya. Karena gue nggak nonton Liga 1. Tapi kalau 3 nama yang lagi proses sumpah itu jadi masuk, apakah akan ada yang diganti lagi atau ini hanya menambahkan dari yang udah ada profesional? menambah, lu kan butuh bench juga. Oke. Tapi kalau dengan Nggak, mereka jumlahnya berapa? 30 jadinya. Sekarang 27. Kan harus 26 kan? Nah itu yang gue nggak tahu. Nah, Kalau setahu gua tuh pendaftaran itu kan 26. 26 setahu gua. Ya kan? Berarti Ini kan masih bisa Dan ini dicoret. kan profesional Iya, squad. profesional. Nah, Masih makanya bakal dicoret. Berarti harus bakal ada yang diganti lagi dong. Menurut gue bakal ada yang dilepas. Siapa menurut kalian? Gua. Karena ada nama kayak Jordi Amat yang belakangan juga udah ngawur di timnas, Nathan Chon yang setahun terakhir. Nathan di berantakan. Swansea hampir nggak pernah main. Dia hanya baru main 2 menit. Iya. Sisanya di EFL waktu lawan Wycombe sama Gillingham, selebihnya nggak pernah main. Gue bilang sih hoki yang dicoret. Nah itu dia. Hoki bisa juga ya, striker. Striker dengan adanya Ole Romani gitu kan, mungkin. Ole Romani, dan juga Dean. si Ada Sananta juga masih. Sananta di situ. Sananta, si Dan Septian. mungkin Ferrari di belakang. Oh, ada juga Ferrari. Iya, iya. jadi Ya belakang juga numpuk. Iya, dan kiper sih pasti ada yang coret juga kan cuma buat 3. Iya, Hernando Ini kita Nadeo ada ya. Nadeo sama Hernando Ari. Cuman kalau gua sih lebih milih ya gak tau nih kalau Nadeo atributnya lebih terlibat dalam permainan, dia ada assist, dia juga ada passing ke depan. Cuman kalau sebagai shot stopper Hernando lebih bagus, ya kita nggak tahu nih si Coach Patrick bakal memilih siapa karena Emil bakal kayaknya sih ya udah dinaturalisasi, masa nggak dibawa gitu. Iya, Jadi pasti kayak dibawa sih. Iya, Emil bakal Ya, dibawa. pasti. Ya, makanya jadi tinggal siapa nih pemain dari Liga Kalau lu 1. coach 3 orang yang ditukar guling dengan 3 pemain yang sumpah, menurut lu siapa yang bakal Gue sih sebagian besar gue rasa pemain Liga 1 ya. siapa Yang- aja kira-kira yang Liga 1? gua- Liga hoki oke. Ya, hoki, kiper gue nggak Oh tahu. iya, kiper antara Untuk Nadeo gue sih, atau Hernando ya? Hernando sama Nadeo dua-dua punya kekurangan dan kelebihan. Jadi salah satu. Sama di belakang betul. Ferrari. Kemungkinan Vera karena belakang udah banyak. Berarti kirinya akan sangat numpuk ya dengan ada Shane, Nathan, Arhan, Kelvin, Nathan kan Dean bisa James. di tengah. Iya sih, tapi di tengah juga nggak pernah Nggak works pernah. juga. Ya, kan ujungnya subs juga. Iya. Kan 11-nya untuk gue pribadi kalau semua fit itu jelas. Kiri Kelvin, kiper pas, Ya. tengah it says Hilgers, kanan Dix, Iya. di tengah kemungkinan Joey, Ya, Tom, Joey. Marcelino di depannya, kiri James, James. tengah Romani, kanan Reinders. Itu udah komposisi terbaik menurut lu di 11 lu pilih siapa? 4-3-3 Belakangnya atau- sama, kiper sama, tengahnya apa namanya tadi bisa Joey. Yenner juga. Oke. Bisa Yenner juga. Bisa Yenner juga Iya. ya. Bisa Yenner juga di kiri justru gue Marcelino, di depan Romani, di kanan ini nih. Gue Masih- masih bete kenapa Sayuri nggak dibawa gitu. Iya juga ya. Nah, karena gue pikir Sayuri karena kan butuh lah sprinter kayak Sayuri, cuman ya ada Reinders di sana bisa dipakai juga dan even Romani pun di Oxford kan lebih melebar ke Di kanan. Utrecht juga di kanan. Iya kan? juga Itu dia dia. mainnya. Jadi Iya, bisa juga Romani di kanan, terus strikernya lu pakai Siapa tahu Septian. Strike. Wih. Strike mungkin. Strike Novel feeling gue sih strike. enggak. Iya, strike. Feeling gue kalau dia harus milih seandainya Romani ditaruh di kanan, kiri James, feeling gue strikernya itu kalau enggak si Sananta, si Septian. Septian. Iya, Oh, Septian nomor juga 9 kan murni ya. starter. Iya, Iya. itu perlu buat The rise of number 9 Nine di in timnas Indonesia. Indonesia lagi Yes. jangan-jangan ya karena Kluivert punya karakter seperti itu. Nah, kemarin juga ada apa ya di lini masa dari X atau Twitter mengangkat wacana, termasuk ada satu teman kita juga yang mengangkat dari Persib yang sekarang peringkat 1, even tidak ada pemain-pemainnya yang masuk timnas. Menurut kalian wajar nggak?
Wajar Itu aja, karena kenapa ada yang banter kan, Argentina aja juga nggak ada pemain-pemain dari liga lokalnya yang masuk juga waktu dia juara Piala Dunia kan, menurut enggak? kalian? Yang wajar itu kan pilihan pelatih. Iya. Atau memang Iya. yang ada di Persib tidak cukup bagus. Enggak, sekali lagi dia nggak bisa ngerombak banyak. Dia udah nonton berapa pertandingan, dari berdasarkan itu dia ambillah Septian. Oke. Enggak. Bisa jadi setelah 2 match ini dia nggak puas dengan pemain Liga 1, pemain Persib yang diambil salah satu. Ya. Bisa banget. Tapi sekali lagi bukan berarti pemain Persib dicoret untuk seterusnya, Selamanya. enggak. Karena ini baru. Kebutuhan tim. Dia nggak mau terlalu gambling dengan merombak timnya. Iya. Jadi itu harus dipahami juga. Setuju gua. Dan pemilihan squad ini kan sesuai kebutuhan tim gitu, bukan Betul. sesuai peringkat di liga juga gitu. Iya. Dan kedua, oke, kita bedah sekarang. Siapa pemain Liga 1, pemain warga negara Indonesia di Persib? Contoh misalnya mau Hen sama Kakang. Beckham Putra. Di luar itu ya, Iya. itu mungkin salah satu pemain yang diperdebatkan mungkin layak. Cuman selebihnya Iya. Beckham, Kakang, lu Adam mau Alis. Kakang sama itu Hen Saingannya berat semua ya kalau dia. bersaing. Di tengah Mark Klok juga Ya, sama udah Adam lewat Alis lah. juga sulit gitu kan. Nggak usah bahas di depan ya kan. Ciro sama Depannya DDS gitu. asing semua memang. Kurang ge dedeh ka Persib kan kumaha atuh. Jadi ya, mungkin ini Bapak adalah Timur Tengah apa Sunda Iya. sebenarnya? Mungkin Orang ini Bogor ternyata. berkahnya buat Persib adalah mereka bisa fokus di liga. Nah, itu jadi jangan memicu itulah perdebatan-perdebatan lini Adem-adem masa. aja. Ini baru mulai debut aja udah banyak ini itu biarlah dulu kita lihat seperti apa, baru nanti kita mulai bisa mengevaluasi atau mengkritisi setelah pertandingan di bulan Maret nanti ya. Tapi kalau ngomongin kemarin juga ada yang nggak kalah menariknya, ada golnya Rizky Ridho. Gimana kalian melihat gol Rizky Ridho? Coach sih. Gue nggak lihat. Coach lihat abis ini. Dan minimal ada tayangan-tayangan di Explore lo nggak Itu muncul. Coach. Puskas itu Puskas. Itu gila ya. Itu Puskas. Minimal jadi nominasi lah Dia ya. punya sprint, ditunjukin dia punya sprint yang bagus juga, terus dia punya positioning bola yang bagus dari tengah lapangan. Beckham, Gila Kayak sih David itu. Beckham. Iya, itu gila dari setengah HP-nya Belanda sih ya, jadi nggak lewat Oh, handphonenya. iya. Explore lagu-lagu Belanda itu gua nggak ngerti. Dan deh. yang lebih kelasnya lagi adalah dia minta maaf. Hah? Minta maaf kenapa? Dia minta maaf karena nggak bisa menang, Oh, nggak bisa iya. menjaga. Lo gila 9 pemain coy. Cuy. Dari babak pertama main 9 Yes. pemain nih gimana main. Ya, kelas buat gue tuh Big match, ya. itu calon bintang lah. Gimana lo di usia muda itu lo berusaha bertanggung jawab kepada fans lo bahwa sorry kita nggak bisa menjaga Iya. kandang gitu kan. Buat gue ya Rizky Ridho, gue setuju sama coach salah satu yang terbaik lah di. Benar dan gua Tapi juga udah bilang gue berkali-kali bilang soal Rizky Ridho. Iyalah, Hebat, semua pun bilang bahwa dia pasti. Rizky Ridho itu harus Kelas. keluar. Oh, Iya harus keluar Udah dari waktunya dia Indonesia. keluar kandang. Ya tunggu kontraknya habis lah ya, karena kalau berharap dari klub luar bayar kontraknya dia kayaknya ya kecil sepertinya memang. ya mungkin bisa. setim sama Ronaldo nanti di Al Nassr. Ya itu dia dari timnas, sampai kita update. Mungkin menunggu 2 hari atau 1 hari ke depan untuk tahu update dari 3 nama yang Besok kayaknya. disumpah ya di tanggal 10 Maret ini. Nes. Oke, ini ada Dani Rp50.000. Go MU forever apapun ceritanya. Nah, Wih, typo lo. apanya. Apalagi Gerard Rp300.000 dari Titik ya namanya. Semangat gitu doang. Wih, 300.000. Kelas. Cuman semangat, mantep, titik. Dari Valerian Rp1.000.000. Set. Wow. Halo semuanya, Koci, kapan live dari Qatar nih? Gue dapat gelar karpet merah, katanya udah janji. Valerian ini tinggal di Qatar. Oh. Ngajak gue ke Qatar. Ngapain? Deng. Nanti kalau timnas ada event Kalau di udah Qatar. pernah ke Padang Pasir? Oh iya itu loh. Yang iklan. Shooting PUBG. PUBG bener. Anjing. Itu pasti marah-marah mulu tuh Yang sama ke- syuting. yang Enggak, kehausan. Oh, kan enggak. bayarannya gede itu. Nurut. Nurut. Mau diapa juga ayo. Itu juga telat, yang dia datang telat itu ya. datangnya. Oke. Apa hubungannya? Oke. Ada lagi? Aman ya? Habis. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim. Terima kasih Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa Jebret Tim, nonton Jebret Talks, ada CEO bersama Yusa Nugraha. Hanya di Jebret Media. Sampai ketemu. Dadah, selamat malam.